Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspiration and Solution. Pagi hari ini kita akan diskusi tentunya hal yang menarik. Biogas manfaatnya bagi perusahaan dan lingkungan. Tentunya di studio telah bersama kami narasumber yang kompeten di bidangnya. Beliau adalah Pak Usli Sarsi di bidang Apindo Sumut di bidang pertanian dan perkebunan. Selamat pagi Pak Usli. Pagi Pak Sindiat. Apa kabarnya kasih. Pak Usli? Kabar baik. Terima kasih sudah diundang di Tribun. Ya. Ya. Nah, untuk bidang pertanian dan perkebunan khususnya sawit, tentunya Pak Usli sudah sangat berpengalaman ya. Kita akan diskusi banyak. Kebetulan beliau juga wakil ketua di bidang pertanian dan perkebunan Apindo Sumut. Ya, tentunya data-data, informasi yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan ini sangat banyak yang bisa memberikan gambaran bagi kita semua untuk melihat industri ini seperti apa. Pak Usli, apa kabarnya? Baik. Baik ya. Baik ya. Sehat selalu. Sehat selalu ya. Ini yang Ya. paling penting Pak Usli. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir untuk sharing bersama kita di bidang pertanian dan perkebunan khususnya kelapa sawit. Nah, Pak Usli, ini ya tentunya kita turut berduka ya Pak Usli ya atas musibah yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara dan juga Padang ya, karena bencana ini begitu dahsyat sehingga bukan hanya material tetapi juga nyawa ya, banyak yang kehilangan nyawa dan kita turut berduka atas musibah yang terjadi. Semoga semuanya diringankan dan semoga daerah-daerah yang kena musibah ini dapat pulih segera dan beraktivitas normal kembali. Pak Usli, kalau kita cerita belakangan ini juga banjir ya. Salah satu penyebabnya adalah hutan yang gundul dan Pak Usli, salah satu yang menjadi isu yang menjadi yang menjadi point of view, yang menjadi salah satu yang diperbincangkan adalah perkebunan ya Pak Usli ya. Bagaimana industri di bidang perkebunan kelapa sawit ini, apakah memang ini salah satu yang mungkin menyebabkan banjir yang terjadi di wilayah Sumatera, Padang dan Banda Aceh ini Pak Usli? Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran umum mengenai hal ini. Ya, terima kasih. Memang pertama kita sangat berduka ya dengan keadaan sekarang ini dan tentunya kita sangat prihatin. Tim kita juga kita sudah memberikan bantuan ke saudara-saudara kita yang terkena. Mungkin minggu ini juga kita akan ke Tamiang Aceh untuk membawa bantuan bagaimana kita bisa ikut serta dalam meringankan masyarakat yang terkena bencana ini. Itu kalau kita bercerita tentang bagaimana hutan tropis kita ini, hutan yang melindungi kehidupan kita ini, memang tentunya kita harus jaga betul ya, karena hutan lindung ini adalah paru-paru dunia. Juga di daerah Sumatera ini kan kita sangat luas sekali untuk hutan tropis ya. Itu yang harus kita perhatikan, jangan sampai kejadian yang telah merenggut banyak jiwa ini bisa tidak terjadi lagi ke depan. Ini yang penting buat kita semua untuk menyadarin pentingnya menjaga alam. Banyak pengusaha juga kita mengajak beberapa tahun ini terus kita mengajak untuk bagaimana menerapkan sawit berkelanjutan ya. Jangan hanya memikirkan profit atau profit oriented. Kita harus bisa menjaga keseimbangan antara lingkungan hidup dengan perkebunan sawit ini. Kalau kita lihat dari sisi pemerintah regulasi, baik daerah maupun pusat, ini juga harus punya ketegasan dalam penegakan hukum. Kalau ini tidak dilakukan,
ini akan kejadian ini akan terus berulang. Memang tidak semuanya kita menyalahkan di apa ya, sebenarnya banyak pihak yang eh, bertanggung jawab. Menurut saya ini memang orang mengatakan pemanasan global ya, suhu eh, naik 1-2 derajat sehingga terjadi badai siklon tropis ini ya. Siklon tropis ini kan suhu air yang ada di lautan itu tinggi, kemudian ada penguapan yang luar biasa sehingga ada uh, situasi angin dan kemudian rotasi bumi menciptakan satu badai atau topan siklon tropis ini yang luar biasa, sehingga ini yang dilewatin daripada topan ini akan berdampak bukan negara kita saja, dari Thailand, Sri Lanka, Vietnam sampai Indonesia, Malaysia, banyak negara yang terkena di Asia Tenggara ini. Dan apakah ini hanya kali ini saja? Kan berapa puluh tahun kita nggak pernah terjadi seperti ini ya. Kalau pemanasan global sudah mencapai titik seperti ini, bisa saja ke depan akan terjadi lagi topan-topan seperti ini, dan makin bisa sering. Jadi kita harus punya kesadaran tinggi untuk bagaimana menjaga alam ini. Itu yang harus pertambangan juga, terutama illegal logging ya, pembalakan liar ini juga yang kita sayangkan ya, kenapa bisa terjadi. Itu karena kayu itu sangat berharga. Satu pohon kayu jati atau pohon mahoni itu bisa, satu pokok itu udah bisa jutaan. Jadi ini karena dari sisi kerakusan manusia ini dengan diameter yang sudah mencapai di atas 50 cm ya, itu diameternya itu dengan gampangnya dibabat, dipotong. Itu sebenarnya di lereng, terutama di lereng-lereng gunung ini nggak boleh. Itu harus ada pohon yang akarnya kuat, tidak boleh dijadikan perkebunan sawit. Kalau kita masih banyak lahan yang terlantar, lahan pasang surut yang bisa kita kelola. Kemarin di data itu ada sekitar 23 juta hektar lahan pasang surut yang terbengkalai, yang belum dikelola sama sekali. Ini kenapa tidak dikelola dengan baik untuk kemanfaatan orang banyak ya, masyarakat kita dan bangsa kita. Dan semua orang memikirkan yang instan, karena investasi di lahan pasang surut ini kan investasinya besar gitu. Tidak ada humus di sana, harus kita adakan humus. Tidak ada kata orang biochar ya. Biochar itu kan erupsi gunung berapi, itu kan banyak di daerah-daerah yang mineral kata orang kan. Itu landai dan di kaki gunung itu karena subur, mereka milih yang sana. Pasang surut ini nggak ada humusnya, mereka nggak mau. Kita di Mahkota Group sudah memberikan pilot project ya, kebun kita satu-satunya ada di Sumatera Selatan itu pasang surut. Kita kelola yang memang lahan terlantar gitu, bukan kita harus mencari lahan subur yang di lereng-lereng gunung yang bahaya erupsinya. Jadi sawit ini sebenarnya memberikan kesejahteraan, tapi dengan tata kelola yang benar. Jangan menanam sawit itu di tempat-tempat yang di lereng-lereng gunung, yang apabila terjadi topan seperti ini, curah hujan berhari-hari, itu rawan sekali untuk longsor. Ditambah lagi sekarang pupuk kimia terus yang dikasihkan, sehingga akarnya tanahnya jadi mengeras, daya serap air berkurang. Itu yang menambah parah. Kemudian banyak hal lagi yang berkaitan illegal logging, kemudian pertambangan, karena mau ambil di perut bumi, kita potong pohon dengan seenaknya gitu, tanpa memperhatikan lingkungan. Ada teman kita yang supplier di dulu belasan tahun saya dengar, itu belasan tahun yang lalu,
Dia bilang saya supply ke kontraktor yang uh, membuka hutan, mengambil kayunya. Saya ke sana itu saya kaget. Satu hari saya besoknya saya balik, itu udah berapa puluh meter sudah terbabat hutannya. Itu balok-balok besar itu. Itu mau per berapa puluh tahun. Seperti kayu jati ini bisa 50 tahun, sampai kayu mahoni bisa 100 tahun. Itu pohon-pohon yang nggak bisa instan. Ah, kesempatan ini saya mengajak supaya pemerintah dan kita tanamlah sebanyak-banyaknya pohon yang bisa kita hutankan, ya. Harus kita segera mungkin tiap hari kita harus tanam berapa ribu pohon, ya. Kalau bisa ada pembibitan di dekat-dekat lereng gunung. Semua kita harus kerja keras dalam berapa tahun ini untuk hutankan kembali yang sekarang ini. Kita nggak ngerti berapa tahun lagi akan kejadian yang sama akan terjadi lagi. Ini jangan sampai terjadi. Hutan harus kita jaga, karena tanpa itu korban jiwa kan sekarang ini kan banyak sekali, ya. Jadi apalagi situasi pemanasan global sudah terjadi di mana-mana. Di Iran nggak ada air sama sekali. Di sini hujannya berhari-hari, sehingga semua ini keadaan dunia ini sangat-sangat kenapa berapa puluh tahun 25 tahun yang lalu saya sudah terus mengikuti banyak sekali sesi-sesi seminar mengatakan bahwa yang saintis mengatakan ini kenaikan 1-2 derajat saja, ya Pak Sindiat, ini bisa membuat dunia ini sangat-sangat rawan bencana iklim ini. Jadi banjir yang mengakibatkan longsor yang kemarin kita lihat ini bukan terjadi hanya beberapa tahun, ini berapa puluh tahun yang lalu. Itu hutan dibabat, semua itu penambangan, kemudian orang mau instan, ya tadi lebih subur di sana, ditanam sawit di sana, yang sebenarnya nggak, pemerintah harus tegas, tidak boleh itu ditanamin gitu kan. Sekarang pemerintah daerah juga tidak banyak, pemerintah daerah di lokasi katanya otonomi daerah itu diberikan izin dengan gampang untuk membuka lahan, ya, kemudian ditanam. Sebenarnya sawit sendiri, pohon sawit sendiri tidak ada sama dengan pohon, katakanlah pohon kakao, pohon hasil-hasil alam lainnya, cengkeh, kelapa, dan yang lainnya. Tidak ada bedanya. Cuman kalau kita nanam sawit itu bisa lebih luas tanpa perawatan yang berat. Itu yang menjadi kenapa sawit itu bisa berkembang begitu cepat. Satu sisi membawa dampak positif terhadap kesejahteraan, kemanfaatan bagi negara kita, baik masyarakat, ya, banyak petani-petani sawit itu bisa sejahtera karena sawit. Tapi juga tata kelolanya harus benar. Tata kelolanya kalau nggak benar, ya bisa salah semua. Dan pemerintah dalam hari ini harus tegas di dalam petanya, harus satu peta dari ujung Sumatera, ya, sampai ke Papua, itu semua harus ada satu peta dan dipegang sama pusat. Itu yang kita sarankan beberapa kesempatan, satu peta, dan itu transparan, titik mana yang tidak boleh, terutama di lereng-lereng gunung. Kita kan ada Bukit Barisan, terutama itu kan sudah ditetapkan, udah hutan yang nggak boleh disentuh, Hutan lindung, ya, hutan Pak? lindung. Itu sudah ada gambarnya, sudah ada apa. Cuman kadang ada kepentingan daerah-daerah itu bisa digeser-geser. Ini bisa digeser, ini menjadi hutan boleh dikelola. Itu yang berbahaya. Tidak didorong juga untuk pemanfaatan yang lahan-lahan yang memang terlantar. Ada yang nggak ada humusnya, diterlantarkan. Cari humus yang dekat-dekat gunung berapi, kan ada vulkanik yang mengeluarkan abu vulkanik. Di situ ada banyak abu-abu vulkanik yang seperti biochar, itu yang bisa membuat tanah itu subur. Dan di situ kan ada pohon-pohon yang tumbang, kemudian bukan ratusan lagi, ribuan tahun sudah ada humus yang tebal. Nah, itulah yang sebenarnya dikejar oleh pengusaha-pengusaha yang profit oriented.
Tapi kalau kita itu bisa limbah sawit ini yang di Sumatera Selatan ya bisa kita jadikan humus buatan, hanya 45 hari kita udah bisa aplikasi di lahan kita, itu humus buatan kita. Charcoal juga, biochar yang kita buat itu langsung bisa kita buat. Jadi itu bisa dengan kemampuan kita mengelola, itu bisa dibuat secara mekanis, secara masif oleh perusahaan-perusahaan yang berpikiran sustainable. Makanya saya sering mengatakan sawit berkelanjutan, sawit berkelanjutan. Jangan sampai kita berpikiran pragmatis, Pak Sindiat. Kalau pragmatis itu akibatnya bisa berat, akibatnya sangat buruk sekali. Itu Pak Sindiat. Menarik Pak Osli ya. Memang sudah kita harus berbenah ya lebih lanjut supaya bisa fokus ke industri kelapa sawit yang berkelanjutan, sustainable, yang baik bagi people, planet, bukan hanya orientasi kepada keuntungan atau profit. Harus fokus kepada sustainability, lingkungan hidup kita terjaga, tidak ada lagi atau diminimalkan maksimal. Tidak boleh ada lagi bencana-bencana yang fatal yang bisa ditimbulkan karena kelalaian dalam manajemen industri di bidang pertanian dan perkebunan ini, termasuk pertambangan ya Pak Osli ya. Nah, tadi Pak Osli ada satu yang menarik. Ada saran dari Pak Osli mengenai satu data untuk seluruh industri kelapa sawit, daerah-daerah mana yang boleh ditanam, daerah-daerah yang tidak boleh ditanam. Apakah ini terus akan diperjuangkan oleh Apindo untuk supaya pemerintah nanti akan bagi pengusaha juga akan menjadi clear ya Pak ya. Mereka paham pada prinsipnya juga pengusaha juga menginginkan atau melakukan usaha yang safety aja ya, yang mungkin ya tidak merugikan masyarakat maupun negara ya. Tapi dengan adanya data ini mungkin pasti bisa banyak membantu perusahaan, masyarakat di dalam perencanaan untuk perkebunan berikutnya. Sejauh mana ini Pak diimplementasikan di Indonesia saat ini? Ya, ini tentunya tata letak ya, letak geografis kita ini kan sangat ini kita luas, kita diberkati ya, diberkahi dengan luas lahan yang yang di garis khatulistiwa ini kan sangat benefit buat kita ya. Jadi kalau kita ada one map policy dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama menentukan, ada transparansi. Jadi bukan hanya perkebunan sawit, tapi perkebunan semua jenis perkebunan, dan juga bukan perkebunan saja, pertanian juga. Itu harus ditata. Berapa persen untuk pertanian? Kita nggak boleh semua jadikan sawit, atau jadikan kopi, atau jadikan karena harga coklat kita jadikan coklat sebanyak. Bukan, harus ada penataan ini ya, dan izin-izin yang dikeluarkan ini harus berdasarkan satu kebijakan secara objektif gitu. Dan semua pengusaha, petani, semua masyarakat itu juga, semua lapisan masyarakat itu harus tunduk kepada regulasi yang sudah disusun. Dan kita, pemerintah juga harus ada yang kata orang harus tegas di dalam memberikan izin ya. Membuat satu iklim usaha yang benar-benar berkelanjutan. Jadi jangan juga pemerintah asal diberikan karena ada kepentingan ya di daerah tertentu, kemudian diberikan izin tanpa mengacu pada tadi yang sustainable. Seperti pabrik kelapa sawit itu izinnya diterbitkan terus, tidak memandang apakah kelayakan di satu daerah ini kebunnya cukup nggak mensuplai kepada pabrik ini. Ini kan harus keseimbangan ini harus diperhatikan. Oke, ini ada lantar-lantar, silakan. Ini ada bebas kawasan hutan, ini kalian boleh kelola. Kawasan hutan pun berjenis-jenis kan, ada kawasan yang
HTI. HTI ini luas sekali. HTI ini juga ditanam satu jenis pokok seperti akasia itu satu jenis gitu, dan 6 tahun kemudian langsung dipotong untuk bahan baku bubur kertas. Jadi itu juga harus ditata lah, jangan ini diberikan porsi terlalu besar sehingga lahan-lahan yang digunakan ini sudah habis untuk satu jenis tertentu. Jadi yang hutan lindung itu dijaga, perkebunan sawit itu dibatasin, dan letaknya harus yang benar, di mana posisinya. Kemudian HTI untuk tanaman industri, tanaman pohon Industri, hutan industri ya. Kemudian juga pertanian di daerah mana-mana saja itu untuk tanam padi, tanam singkong, tanam jagung dan yang lainnya, perkebunan kopi, itu harus ditata dengan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hal-hal negatif yang terjadi saat ini, terutama keselamatan daripada alam ini. Jadi kita harus menjadi contoh bagi negara-negara lain bahwa kita mengelola semuanya, perkebunan dan pertanian ini ramah lingkungan, yang memang sudah berorientasi lingkungan hidup. Jadi kalau kita cerita hal ini, terkadang banyak juga ada pandangan-pandangan yang wah, ini kita nggak perlu melihat ini, pokoknya kita bisa menguntungkan sudah. Itu pemikiran-pemikiran prematur seperti ini yang harus kita hilangkan, Pak Sindian. Harus kita buang jauh-jauh pemikiran seperti ini, karena alam ini kalau berbalik seperti yang kita rasakan sekarang ini akan luar biasa dampak negatifnya. Menarik Pak Usli. Jadi perlu perjuangan untuk segera ya merealisasikan satu regulasi yang mengatur semuanya, yang peduli terhadap lingkungan, yang berpikiran jangka panjang untuk industri pertanian dan perkebunan ini, Pak Usli. Semoga ini bisa didengar oleh pemerintah dan ditaati oleh para pengusaha industri pertanian dan perkebunan maupun hutan industri di seluruh Indonesia. Maka perusahaan akan mendapatkan profit dan juga bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Betul. Not only profit, Pak Usli ya, seperti itu ya. Semoga ini akan menjadi sesuatu yang akan direalisasikan secepatnya, at least atau minimal regulasinya ditegaskan kembali ya, Pak Usli ya. Pak Usli, kita masuk ke industri biogas ya, Pak Usli ya. Ini biogas ini diperoleh dari sisa-sisa residu dari industri pengolahan sawit ya, Pak. Betul. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Ini secara energi, secara efisiensi, dan ada beberapa yang sudah menerapkan biogas ini juga sangat ramah terhadap lingkungan ya. Pak Usli, bisa dijelaskan secara holistik. Mudah-mudahan banyak industri akan berpikiran ke sana dan mengikuti. Ya, terima kasih. Ini memang penting sekali untuk kita memahami ya, dari sawit ini kenapa banyak negara juga iri kepada kita ya, kalau kita melihat, karena mereka banyak negara-negara yang 4 musim ya nggak bisa tumbuh sawit. Sebenarnya yang kejadian yang terakhir ini, jangan sampai kita menjadi anti dengan sawit. Kalau bilang sawit, kita langsung konekkan dengan perusakan lingkungan hidup. Ini yang perlu saya sampaikan di kesempatan ini, karena media-media saat ini juga sangat-sangat perlu kita sampaikan, seperti yang podcast pada pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa tanaman sawit ini bukan salahnya sawitnya. Sawit itu malah menjadi berkah buat kita di negara kita, tapi yang salah itu tata kelola.
Jadi bedakan antara tanaman sawit dengan tata kelola sawit. Jadi yang salah itu tata kelolanya. Jadi ini yang harus kita clearkan kepada masyarakat, sehingga sawit kita jangan menjadi anti sawit jadinya kan, itu yang menjadi buruk. Tapi kalau sawit ini memberikan sekarang ya dianalisa itu sampai 300-an produk yang dihasilkan. Salah satunya adalah limbahnya itu bisa digunakan biogas tadi. Biogas ya yang bisa ramah lingkungan. Kita tidak perlu lagi, kemarin ada peresmian saya hadirin di daerah Rantau Prapat. Itu mereka akan kerjasama dengan kita itu untuk bagaimana mempercepat aplikasi di pabrik-pabrik di Sumatera Utara, di Riau dan di Palembang itu, untuk bagaimana kita percepatan untuk menggunakan biogas ini project. Biogas ini sangat bermanfaat ya. Limbah yang tadinya cairan yang menghasilkan gas metan karena ada proses bakteri di sana itu, mikroba itu akan memberikan emisi metan ya. Jadi itu juga meningkatkan gas rumah kaca nanti kalau kita nggak kelola dengan baik. Dan ini harus cepat. Kita harus segera mungkin mengelola limbah cairan yang di sana kan ada sedikit lemak ya. Itu mikroba itu seneng ya untuk menjadi makanan daripada mikroba itu dan menghasilkan gas metan. Metan itu energi, Pak ya? Gas metan ini seperti gas alam juga sebenarnya. Cuman gas alam itu kan oleh alam di bawah perut bumi. Ini di permukaan bumi. Ini yang kalau kita yang project yang kita buat di daerah Riau itu adalah kita masukkan di dalam satu tangki, kita produksi dengan gas metan yang kita ambil, kita salurkan dengan itu bisa pengganti solar. Baik untuk industri, baik untuk transportasi, ataupun gas LPG di rumah kita yang restoran memakai gas LPG itu yang ukuran 3 kilo itu juga sebenarnya gas metan itu, gas Pak? metan. Ini kan yaitu kan alam ya, LPG. Kalau yang ini CNG. Jadi CNG ini dan LPG ini dua hal yang berbeda prosesnya, tapi penggunaannya hampir sama. Bisa untuk kita gunakan seperti untuk ngisi di tabung LPG, untuk kita bisa gunakan pembakarannya dan jadi bahan berguna. Kita saja di satu industri menggunakan satu hari itu sekitar 10 ton solar ya kalau kita jalan maksimal. Itu kita nggak perlu lagi, kita 10 ton itu kita bisa jadi zero. Solar kita pemakaian fosil, minyak bahan bakar fosil itu sudah kita nggak perlu pakai bio CNG ini. Jadi sangat ramah lingkungan dan sustainable. Itu bisa menghasilkan bahkan ke energi yang ramah lingkungan. Itu biogas ya. Biogas sekarang ini lagi kita sudah selesai commissioning dan kita akan berlanjut juga di pabrik-pabrik kita yang di Mahkota Group. Itu semuanya nanti akan kita buat biogasnya. Jadi bisa ramah lingkungan. Pak Usli, biogas ini dibuat apakah ada seperti kriteria seperti minimal misalnya sebuah perusahaan PKS itu yang berapa kapasitasnya baru bisa katakanlah itu efisiensi dan bermanfaat ya. Terlalu kecil mungkin biayanya terlalu besar dan energinya juga tidak terlalu besar yang dihasilkan sehingga tidak maksimal. Itu idealnya seperti apa ya Pak? Itu untuk kapasitas apa dan perlu ada integrasi ke mana saja Pak sehingga bisa memberikan manfaat yang efisien terhadap perusahaan tersebut. Maka kita cerita dengan saya beberapa kesempatan saya ada sampaikan kepada pemerintah, kepada pengusaha-pengusaha, kita buatlah perusahaan yang memang punya efisiensi tinggi, punya kemanfaatan. Kalau pabrik-pabrik yang minimal untuk menghasilkan biogas itu 30 ton ke atas.
Jadi itu memang investasinya lebih besar. Tapi tanpa itu kita pabrik-pabrik yang kecil tidak efektif, tidak efisien untuk menghasilkan biogas ini. Jadi itu ada memang investasi yang lumayan besar. Tapi kan kita bisa kolaborasi ya, seperti kita perusahaan terbuka, siapa yang mau investasikan ke perusahaan kita welcome gitu kan, dan kita dengan dana yang ada di dukungan finansial dari beberapa bank BUMN dan bank swasta, itu kita bisa cepat realisasikan, sehingga kalau masyarakat mau ikut ya tinggal membeli saham kita ya. Jadi kita ikut di dalam satu kesatuan untuk bagaimana percepatan untuk membangun dengan investasi memang nggak kecil ya. Kita saja yang di Riau, kita membuat satu percontohan pilot project ini Itu biogas ya Pak ya? integrate, bukan hanya biogas. Juga di sana kan ampasnya bisa digunakan jadi kompos. Kompos juga ada biochar, biomasa yang kita pengganti tadi untuk dicampurkan ke kompos. Jadi banyak hal yang kita investasikan yang integrate. Nggak bisa ibaratnya separuh-separuh. Itu harus integrate. Jadi yang kita bikin pilot project di Duri Dumai ini adalah dengan investasi yang cukup lumayan besar Pak Sindiat, 1,1 triliun. Jadi kalau ini kita buat percontohan ini, dia benar-benar zero emisi dan zero waste. Kalau itu yang kita planningkan, kita udah ada konsultan, ada apa yang sampai dengan itu integrate. Di Indonesia yang seperti kita ini masih belum lengkap. Ada tapi belum lengkap. Tapi kalau ini kita usahakan sampai selengkap-lengkapnya, sehingga itu benar-benar ramah lingkungan, sustainable. Bayangkan Pak Sindiat, kita udah menghasilkan gas metan, kita juga pengganti solar, satu ini pemakaian sendiri, ada lebihnya kita buat bio CNG untuk ke masyarakat, kemudian ampasnya bisa kita jadikan pupuk kompos, lagi ya. biomasa fibernya yang bisa kita gunakan menjadi pellet, dan kita campurkan ke buat biochar yang tadi abu vulkanik yang alam, kita bisa memakai di kompos, sehingga masyarakat juga kita ketahanan pupuk kan, kita pupuk nggak usah import lagi. Ketahanan energi, kita nggak perlu lagi import solar. Bayangan saya itu semua win-win. Jadi ketahanan ekonomi, ketahanan kita sebut pangan, kan sawit ini pangan juga. Makanya saya kemarin saya sampaikan di beberapa media, saya mengatakan bahwa riset ini penting, seperti RPO. RPO itu red palm oil yang tidak terkena heat yang tinggi. Itu vitaminnya luar biasa, itu karunia memang. Kita sawit ini memang kalau nggak prosesnya benar, itu kalau ini kan pemerintah ada program makanan bergizi ya untuk anak-anak. Saya bilang kalau ini 1 sendok saja diberikan kepada makanan bergizi, itu vitamin beta karotin, vitamin A, itu semua banyak di sana. Itu dengan 1 sendok RPO saja, itu anak-anak kita ini sudah gizinya cukup. 1 sendok saja setiap hari. Itu kalau kita masukkan di program MBG itu, ya saya kira ini akan sangat tepat sasaran gitu. Kan sawit ini banyak manfaatnya. Cuman tata kelolanya sekali lagi harus benar, sampai dengan bagaimana waste managementnya menghasilkan benar-benar hasil yang tidak mencemarkan lingkungan sama sekali dan memberikan manfaat. Kita juga bahkan bisa ekspor yang RPO, ekspor yang hal-hal yang sekarang ini seperti yang dibutuhkan minyak nabati ini seluruh dunia. Kita bisa muncul sebagai negara yang memberikan manfaat kepada, menolong negara yang lain. Saya mengatakan hal ini karena ketahanan pangan banyak yang gagal panen, seperti minyak bunga matahari, minyak bunga kedelai. Itu kan kalau pemanasan global seperti ini kan gagal panennya banyak.
orang bisa kelaparan di mana-mana. Tapi kalau kita Indonesia kelola dengan baik, dengan hasil yang baik, kita ekspor atau kita berikan bantuan di negara-negara yang memang kelaparan itu, dengan RPO kita kirim ke sana saja, mereka sudah mendapatkan satu gizi makanan yang bermanfaat buat tubuh mereka. Jadi ini harus kita betul-betul menjadi ekspor minyak nabatin yang pengganti yang gagal panen tadi yang saya sebutkan tadi. Karena yang itu kan saat musiman, baik yang bunga matahari, kedelai itu kan musiman. Kalau sudah panen 4 bulan panen, tanam lagi baru bisa. Karena mereka musim dingin itu nggak bisa ditanamin. Lain dengan kita yang 2 musim. Sekali kita tanam sawitnya 30 tahun dia bisa menghasilkan buat kita kan. Jadi kenapa bisa masif? Karena tanaman ini memang sangat kuat sekali. Cuman dia bedanya dengan pohon-pohon di hutan yang di lereng-lereng gunung, kenapa nggak disarankan? Karena akarnya nggak sekuat jati. Sekuat pohon-pohon yang jati pohon yang mahoni, bisa begitu besar ya. Terem besi itu, beringin itu kan yang akarnya kuat, itu nggak cocok di sana. Kalau sawit ini dia akarnya kuat juga, tapi dia di permukaan, dia ngisap airnya banyak, tapi dia punya akarnya nggak dalam. Nah, itu bedanya. Makanya yang paling penting yang kita tanamin itu di dataran yang luas atau di pasang surut tadi. Pasang surut kita total Indonesia ini 16 juta hektar sawit, baik BUMN, swasta maupun petani masyarakat itu hampir 40% itu kan milik masyarakat sawit. Kalau itu dijumlah semua 16 juta hektar, Pak Sidir. Luar biasa ya. Nah, tapi saya sering mengatakan ada 16 juta hektar kedua, yaitu daerah pasang surut yang sekarang ini terlantar, belum dikelola. Ini kenapa, Pak Usli? Belum dikelola? Apakah biayanya tinggi atau regulasinya yang belum ada? Ya, ini yang harus terus menerus kita. Artinya ini kan kalau sampaikan. dipergunakan kan tidak harus menebang hutan yang ready untuk digunakan dan bisa bermanfaat bagi industri perkebunan sangat besar ke depannya untuk kemakmuran seluruh stakeholder yang ada di masyarakat. Kalau di Google kita search lahan rawa-rawa yang belum dimanfaatkan, itu keluar itu sebanyak, totalnya itu ada 33 juta hektar. Tapi saya bilang yang lebih rasional yang kita 19 juta hektar itu yang bisa ditanamin. Cuman kita nggak usah semua sawit ya, yang lain-lainnya mungkin 3 juta lah. Yang 16 juta yang saya bilang yang 16 juta hektar kedua itu ada. Tapi kenapa orang nggak mau kelola? Sekarang ini kalau ada pasang sungai atau permukaan laut naik sedikit aja itu tenggelam, bukan lahan lagi, itu daerah yang tergenang air. Cuman kan kita bisa sebagai manusia, kita ini kan kita punya diberi yang maha kuasa itu kepintaran dan kita bisa bendung gitu. Air masuk keluarnya. Kita bendung ya. Orang mengatakan, wah kalau bendung itu kan bahaya banjir. Saya bilang di negara Belanda itu dia lahannya itu kotanya semua di bawah permukaan air laut itu 6 meter loh. Kalau kita ini kan masih di atas, mungkin kadang-kadang ya ada pasang surut itu ada ke 1 meter gitu, tenggelam gitu. Tapi kalau kita benteng seperti yang negara Belanda itu, kita benteng begitu, itu jadi lahan pertanian dan perkebunan kan. Sekarang ini semak belukar, hanya pohon-pohon nipah yang kita bisa tanam mangrove 50 meter kalau yang di sungai. Kalau yang di pesisir pantai laut itu yang berhadapan langsung laut itu kita bisa gunakan menjadi tanaman mangrove sebanyak 200 meter. Sisanya baru kita bisa tanamin, kita benteng gitu. Sehingga kita bikin pintu-pintu air yang bisa kita kelola. Kalau humusnya nggak ada, kita datangkan dari limbah sawit, dari pabrik-pabrik, kita datangkan. Kita kemarin itu saya
pabrik kelapa sawit punya limbah padat sama cair, saya proses fermentasi, saya antar ke kebun. Sekarang nggak kalah dengan tanah-tanah mineral yang sekarang inilah di lereng. Hasilnya bagus ya, hasilnya Pak? sama, Dan buahnya gemuk, buahnya besar gemuk. ya, karena dia kalau dia musim kemarau, pintu airnya kita tahan, air hujan kita tahan, jangan dia ke sungai atau ke laut gitu. Itu untuk manfaat untuk pertanian dan perkebunan, irigasinya. Saya cerita bukan perkebunan hanya sawit ya, tapi perkebunan yang lain juga bisa ditanam di sana, kelapa, jagung, singkong, macam-macam kita bisa tanam di situ. Dan pertanian itu kan banyak, pertanian padi. Kalau irigasinya bagus, padi pun kita 2 kali tanam dalam 1 tahun bisa. Jadi yang semuanya itu bermanfaat gitu. Dan kita jangan karena nggak ada humusnya, investasinya tinggi, itu nanti kembali lagi modal kita, karena kita kelola dengan bagaimana kita suburkan. Sekarang ini tanah mineral yang katanya dulunya 1 periode 2 periode sudah dihasilkan sawit yang begitu panen kita bagus, sekarang sudah terkena penyakit namanya geroderma. Kalau ini udah terkena, ada yang saintis mengatakan, yang ada tenaga ahli yang datang ya, yang melihat survei, itu sawit kita udah 30% kena Ganoderma. Ganoderma ini bahaya. Bisa membuat tanaman itu tidak menghasilkan atau mati, Pak. Iya, mati, dan itu membusuk. Itu ibaratnya masif, merusak itu masif. Ada satu yang saya lihat, ada akademisi dan riset yang mereka lakukan, kalau kita gak tanganin dengan baik itu 2050 kita sawit sudah sangat jatuh sekali, yang mungkin hanya tinggal sedikit aja. Sawit kita ini, perkebunan sawit kita tinggal sedikit. Tinggal Pak Osli, ini kan kalau didiskusi dengan Pak Osli menarik sekali ya. Artinya ada program planning sampai 20-30 tahun ke depan yang membuat industri sawit dan perkebunan dari hulu perkebunan sampai ke hilir pengolahan yang ini adalah karunia yang bermanfaat sangat besar sekali bagi kehidupan masyarakat maupun sumber devisa bagi negara. Nah ini Pak, yang bukan sawitnya yang salah, Pak. Saya setuju, Pak. Tapi bagaimana kita tata kelola yang baik sehingga ini bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan maupun negara. Ini stepnya apa yang harus dilakukan dan butuh berapa lama untuk menuju ke yang Bapak sampaikan seperti itu? Langkah-langkah, mungkin kita banyak yang tidak bisa mengambil langkah semasif dan sespontan sekarang ya. Misalnya hari ini kita bicarakan 1 bulan 1 tahun selesai, nggak mungkin, Pak Osli. Tapi konkretnya apa langkah-langkah kecil yang harus dilakukan supaya kita menuju ke sustainability di bidang palm oil dan perkebunan ini, Pak? Sebenarnya langkah-langkah konkret ya, langkah-langkah kita ini saya sering menyampaikan kepada stakeholders kita yang di Mahkota Group, bahwa kita dari internal perusahaan dulu ya, Pak, perusahaan, bahwa kita langkah-langkah kita memang kelihatannya kecil. Kita buat pilot project, kita media juga membantu untuk mengedukasi masyarakat, pengusaha dan petani sawit itu bahwa banyak hal yang harus kita pelajarin, seperti salah satu contoh penggunaan pupuk kimia ya. Pupuk rata-rata perkebunan yang sekarang ada di Indonesia, perkebunan sawit maupun pertanian, mudah-mudahan ini podcast ini didengar sama Kementerian Pertanian ya dan Perkebunan. Ini pupuk kita ini hampir 90% lebih itu menggunakan pupuk kimia. Ini yang nggak pernah dibicarakan, yang jarang sekali dibicarakan. Kalau ini terus pupuk kimia yang terus kita kasihkan, itu kita import dari Rusia, dari mana-mana negara-negara yang kita import kita itu, dan kita berikan subsidi. Berapa kerugian negara? Kalau ini pabrik yang besar kecil ada sekitar 1.000 pabrik yang ada di Indonesia, pabrik kelapa sawit, itu limbahnya itu bisa menggantikan, saya berani katakan 50%
bahkan di atas ya, sampai 70% kita bisa menghemat pupuk kimia. Kita penggantinya apa? Penggantinya pupuk kompos ditambah biochar. Itu bisa menggantikan 70%. Jadi kita pupuk kimia itu 30%, kita kan ada pabrik pupuk kimia sendiri. Itu cukup 30%, 50 sampai 70% itu secara bertahap ya tentunya. Itu kita bisa menghemat pupuk. Makanya saya bilang ketahanan pupuk kita. Jangan terus mengatakan swasembada pangan, swasembada beras. Ya, betul. Tapi apakah sustainable? Kalau pupuk kimia saja kita taruh, ya sama dengan sawit juga. Suatu ketika nanti akan terkena penyakit yang nggak seimbang kan. Penyakit Ganoderma itu karena pupuk kimia terus. Kalau perusahaan-perusahaan yang mengerti, mereka akan pakai pupuk kompos, menggantikan pupuk kimia itu dengan kompos, dengan biochar. Menarik Pak Usli, luar biasa ya. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi masyarakat, seluruh stakeholder, pemangku kepentingan, baik yang bergerak di industri pertanian, perkebunan juga khususnya ya, sudah mulai mempraktekkan industrialisasi di perkebunan, di pabrik kelapa sawit maupun di hulunya pabrik kelapa sawit, dengan memikirkan hal-hal yang berkelanjutan ya, not only profit tapi memikirkan hal-hal yang berkelanjutan. Salah satunya adalah dapat menggunakan pupuk kompos supaya hasil lebih bagus, dan kemudian lingkungan bisa lebih baik karena merawat lapisan tanah yang ada di perkebunan untuk jangka waktu yang lama ya, untuk jangka. Marilah kita rawat bumi kita, industri kita, perkebunan kita dengan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan tentunya seluruh stakeholder yang ada di bidang perkebunan ini. Pak Usli, terima kasih. Semoga mendengar podcast ini seluruh stakeholder yang masyarakat yang bergerak di bidang perkebunan dan pertanian mulai memikirkan dan merubah ke arah yang lebih baik ke depannya. Sebagai penutup Pak Usli, ada yang mau disampaikan? Ya, yang kita pentingkan saat ini adalah kolaborasi semua pihak, baik swasta, pemerintah maupun masyarakat yang bergerak di bidang sawit. Saya cuma ingin mengatakan bahwa potensi sawit ini sungguh luar biasa, tapi tata kelolanya harus benar, penegakan hukum juga harus sesuai apa yang sudah digariskan. Kemudian juga bukan hanya tadi yang saya sampaikan, biogas, kompos, kemudian kita bisa biomasa, belum lagi kita cerita tentang energi berkelanjutan. Itu biomasa itu hasil dari apa Pak Cindy ya? Itu juga sampah daripada fiber-fiber yang sekarang ini dibakar di insinerator, itu bisa dijadikan pembangkit listrik. Sekarang untuk di Singapura saja sudah mereka buat menanam kabel di bawah laut untuk sampai ke Riau, ya nanti harapannya juga ke Palembang. Itu energi terbarukan itu bisa kita supply kepada negara tetangga. Itu kan membawa satu pendapatan devisa bagi negara. Saya kira itu saja Pak Sindiat. Atas kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Usli ya, yang sudah memberikan insight, inspiration dan solution, pemikiran-pemikiran yang ter-up to date, yang berwawasan ke depan, yang sustainable, yang berkelanjutan untuk industri pertanian dan perkebunan. Sekali lagi terima kasih Pak Usli. Sama-sama. Tentunya ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sahabat Tribuners, sampai jumpa lagi Inspiration and Solution setiap hari Jumat pagi jam 10 yang selalu menarik untuk kita semua. Sampai jumpa.